Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firdausi Nuzula. Saya di sini sebagai peserta orientasi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebagai bidan terampil. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dengan rencana aksi yang berjudul optimalisasi penata laksanaan vulva hygiene di IGD Kebidanan RSUD Waled. Kita buka penjelasan kali ini dengan pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang di mana semakin tingginya perkembangan teknologi yang ada saat ini harus diimbangi dengan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon ini melakukan pemenuhan formasi melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau dapat kita singkat dengan PPPK. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, sampai dengan pengangkatan menjadi ASN PPPK. Setelah itu, pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintah daerah yang membuka rekrutmen PPPK juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Hal ini diatur dan memiliki dasar hukum, yaitu Keputusan Kepala LAN nomor 289/K/PDP 07 pada tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama dijelaskan di bab 4 dan terkhususnya di pasal 31 dan 32 yang berisi bahwa orientasi dilaksanakan paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai PPPK. Yang kedua, tujuan pengenalan orientasi ini adalah untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN. Kemudian dilaksanakan hanya 1 kali sepanjang berstatus sebagai PPPK sehingga kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh PPPK. Kemudian bagi nakes khususnya yang termasuk dalam ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan rumah sakit, tentu dalam orientasi ini harus memiliki rencana aksi perubahan untuk mencapai pembangunan kesehatan nasional yang perlu disegerakan dalam upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu merata sehingga dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Bagi bidan sendiri, hal ini sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal, termasuk penata laksanaan vulva hygiene kepada pasien. Dilanjut, apa sih maksud dan tujuan orientasi PPPK ini? Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan kinerja dan profesionalisme bidan yang berlandaskan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kualitas standar mutu pelayanan keperawatan atau kebidanan di IGD Kebidanan RSUD Waled. Yang ketiga, meningkatkan pembiasaan vulva hygiene dalam penata laksanaan asuhan kebidanan di IGD Kebidanan RSUD Waled. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, terdapat nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang membahas tentang visi dan misi. Visinya terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misi Kabupaten Cirebon, yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, bermaksud mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Kemudian yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, bermaksud meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan hasil agama, budi pekerti, sopan santun, dan beretika. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon maju, bermaksud meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yakni Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK.
Manajemen PPPK menurut PP nomor 49 tahun 2018 meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Terkait dengan poin pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, di sini dijelaskan bahwa setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah dan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. Selanjutnya, tentang rencana strategi organisasi pemerintah daerah rumah sakit umum daerah Waled, di mana strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Waled harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Cirebon yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Waled. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran rumah sakit umum daerah Waled diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program, sehingga dapat disimpulkan strateginya yakni tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sasarannya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kalau strateginya meningkatnya cakupan penggunaan tempat tidur 60% sampai 85% serta terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian terselenggaranya penelitian Iptek Dokkes. Arah kebijakannya yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan. Dalam pembahasannya terdapat tupoksi dari PPPK, yakni berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan khususnya. Jabatan fungsional bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan. Pelayanan asuhan kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Khusus untuk jabatan fungsional bidan, terdapat tugas jabatan, unsur kegiatan yang dapat dinilai dari angka kreditnya, yaitu melalui pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, kemudian pelayanan kebidanan komunitas, selanjutnya mengelola pelayanan kebidanan, serta melaksanakan program pemerintah, dan yang terakhir melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Dari semua pembahasan laporan hasil orientasi bertujuan untuk memiliki rencana hasil kerja PPPK. Di sini saya mengambil nama kegiatannya yaitu optimalisasi penata laksanaan vulva hygiene di IGD RSUD Waled, di mana tujuan kinerjanya yang pertama meningkatkan kinerja dan profesionalisme bidan yang berlandaskan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kualitas standar mutu pelayanan keperawatan di IGD Kebidanan RSUD Waled. Yang ketiga, meningkatkan pembiasaan vulva hygiene dalam penata laksanaan asuhan kebidanan di IGD Kebidanan RSUD Waled. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Yang kelima, meminimalisir kejadian infeksi yang dapat terjadi pada vulva, perineum, dan uterus, sehingga penting dilaksanakan vulva hygiene. Sedangkan bentuk kegiatannya nanti, yang pertama, pemberian informasi tentang vulva hygiene kepada sejawat dan pasien. Yang kedua, mempersiapkan alat yang dibutuhkan. 3, menjaga privasi pasien. 4, mendemonstrasikan langkah penata laksanaan asuhan kebidanan sesuai SOP vulva hygiene. Yang kelima, evaluasi tindakan. Di sini terdapat indikator pencapaian. Yang pertama, mampu memahami informasi tentang SOP vulva hygiene. Diharapkan juga mampu melakukan vulva hygiene secara mandiri. Yang ketiga, rutin melakukan vulva hygiene sebelum tindakan pemeriksaan dalam atau pengambilan sekret vagina dan lain-lain. Di sini, waktu penata laksanaannya yaitu setiap hari dalam rentang waktu di tahun 2024 sampai 2029.
Baik, kita sampai pada pembahasan terakhir yakni penutup, yaitu hasil dari rencana aksi yang dilakukan kepada tenaga teknis kebidanan adalah untuk memenuhi kebutuhan terapi atau tindakan pasien yang memerlukan penanganan cepat di ruangan, serta meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik karena didukung dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, antara coach, atasan, rekan kerja, serta tenaga kesehatan lain yang terlibat. Kegiatan ini diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman dasar dalam bekerja. Demikian pemaparan laporan orientasi dan rencana hasil kerja PPPK hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama presentasi kali ini. Semoga hasil pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.